Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam. Oh ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Kasif, guru kita doakan mudah-mudahan Ustadz Kasif Allah sehatkan panjang umur, amin. Sehingga senantiasa istiqomah membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid An-Nizam yang dimuliakan oleh Allah serta para pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat Bu? Mudah-mudahan disehatkan terus. Syaratnya tidak pelit sesuai tema kita. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif terkait bagaimana karakter sifat pelit itu sendiri. Maka pada segmen ini saya ingin melanjutkan, ada beberapa penyebab kenapa manusia itu memiliki sifat pelit. Yang pertama, manusia memiliki sifat pelit itu dikarenakan dia memiliki sifat hubbud dunya dalam dirinya. Terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga dia sulit sekali melepaskan apa yang ada dalam dirinya. Dia suka barang yang dia sukai, giliran tetangganya butuh, enggak mau dikasih. Karena katanya ini barang kesayangannya gitu ya. Padahal Allah memang mengatakan bahwasanya yahsabu annama lahu akhladak. Banyak manusia mereka mengira bahwasanya hartanya yang dapat mengekalkannya. Jadi manusia itu menganggap dia selama-lamanya dengan harta yang dimilikinya. Wa idza massaul khairu manu'a. Ketika manusia itu diberikan kebaikan harta, dia pelit. Enggak punya duit, pusing. Giliran punya duit, pelit. Benar Bu? Memang hidup ini serba dalam era sekarang ini, kita ini memang dalam kondisi yang kadang-kadang. Kadang megang kepala, kadang megang duit. Kadang tarik tunai, kadang tarik napas gitu ya. Tergantung bagaimana kita, apakah kita bisa memanfaatkan harta yang kita miliki atau yang Allah titipkan untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, orang itu memiliki sifat bakhil atau kikir itu disebabkan karena menganggap harta itu sesuatu yang sangat penting dan itu mutlak dia miliki. Padahal ingat, kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita hanya berhak untuk dititipi, bukan hak untuk memiliki. Allah sudah menyadarkan kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau mau hidup enggak pusing Bapak Ibu, Ibu, kalau mau hidup enggak pusing, kita belajar dari tukang parkir. Mungkin kita melihatnya hanya sekedar sebelah mata gitu. Tapi filosofinya sangat luar biasa. Coba kita lihat tukang parkir. Tukang parkir, mobilnya banyak, enggak sombong, benar? Mobilnya hilang satu-satu, enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir hanya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Hakikatnya hidup ini hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Dan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa bahwasanya ini milik kita, sulit kita lepaskan. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia itu memiliki sifat bakhil atau kikir?
Karena manusia itu ada dalam dirinya rasa takut fakir sehingga menimbulkan sifat kebakhilan itu. Syekh Ihsan Al-Qadiri dalam karyanya itu dijelaskan Sirajut Talibin, salah satu setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui pintu al-bukhlu wa khauful faqri. Bakhil dan takut fakir. Sehingga inilah yang menyebabkan manusia enggan untuk berbagi. Saya takut kurang dan seterusnya. Ada istilah yang ingin saya sampaikan, selain bakhil itu ada istilah syuh. Syuh ini kata ulama maknanya itu adalah syiddatul hirsi ila syai'. Atau perbedaan sederhananya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya syuh itu jangankan harta orang lain, harta yang kita miliki saja kita pelit buat diri kita. Misal di kantong punya uang 10.000, tukang nasi goreng lewat, kita lagi lapar gitu kan. Tapi pas kita kocek kantong kita cuma 10.000, ya udahlah biarinlah katanya. Akhirnya kita rela nahan lapar. Iya sih duit kita utuh, tapi ucus pada ngambang. Bener ya? Nah buat diri sendiri pelit. Bahkan ada ulama yang menjelaskan perbedaannya itu adalah al-bakhil ba'da husulihi dan asyuh itu qabla husulihi. Artinya apa? Perbedaannya kalau syuh itu adalah bisa maknanya itu potensi kebakhilan. Belum ada duitnya dalam tangannya, dia sudah pelit. Contoh, ibu-ibu misalkan dapat uang 100 juta dari suaminya, amin. Saya minta 90 juta, boleh nggak Bu? Enggak katanya, padahal belum ada. Nah ini kena prank kan ibu-ibu kan. Padahal belum ada duitnya, nah itu syuh. Yad'uka ilal bukhl. Syuh itu mengajak kita kepada kebakhilan ketika duitnya sudah ada dan kita tidak mau berbagi, berarti dia termasuk dalam kategori orang yang bakhil. Nah ini jadi bagaimana kita menyikapi itu agar sama-sama kita memahami penyebab yang ketiga, dia takut fakir, takut miskin karena dia menganggap bahwasanya hartanya itu adalah miliknya. Kemudian yang berikutnya, kenapa manusia itu memiliki sifat bakhil? Karena manusia itu kurang yakin dengan Tuhannya, dengan Allah. Padahal Allah sudah pastikan, nahnu narzukuka. Kamilah yang menjamin rizki untukmu. Dan Allah menegaskan, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Bahkan hewan yang melata pun itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Ibu-ibu waktu kecil, waktu mungkin nimang cucu ya, sering kan nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Coba perhatikan baitnya Bu. Ini sangat luar biasa sebenarnya, bukan sekedar lagu. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Pertanyaannya kenapa datang seekor nyamuk? Bukan nyamuk lompat atau cicak lompat ke nyamuk gitu kan. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa kuasanya Allah. Hewan melata pun sudah Allah jamin rizkinya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat bakhil ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan. Masya Allah tausiah apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan menjadi perenungan sekaligus evaluasi bagi diri kita bahwa jangan-jangan selama ini apa yang menghinggapi di dalam diri kita yaitu sifat kikir ataupun pelit. Jangan-jangan menjadi kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah telah menjamin rizki setiap hambanya, bahkan setiap makhluknya di muka bumi ini. Dan juga menjadi evaluasi bahwa diri kita sesungguhnya apa yang kita miliki hanyalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya, Ustadz Kasifer sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya mau bagi-bagi keberkahan. Yang bagiin salah satu brand kopi yang tidak pelit, namanya White Coffee Luwak White Coffee. Ya, bagi jamaah yang bisa jawab pertanyaan saya punya fulus, saya punya money 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya, kalau sudah dapat dipotong pajak. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang bisa jawab angkat
tangannya. Sebutkan salah satu bahaya sifat kikir. Siapa yang bisa jawab? Wah, ya boleh Dek, sini. Masya Allah, ini kayaknya nyimak ceramah dari Ustadz Fauzan nih tadi nih. Sebutkan bahaya sifat kikir. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agustina dari Rawamangun. Oke, Mbak Ana, apa jawabannya? Untuk jawabannya itu tertutupnya pintu rejeki dan berkah. Aduh, kayaknya benar. Alhamdulillah, selamat ya. Ana mendapatkan 1 juta dari Luwak White Coffee, tentunya dipotong pajak.